Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penjumlahan vektor secara analisis. Nah, saya ulangi kembali. Jadi, pembahasan kita pada hari ini adalah menjumlahkan vektor secara analisis. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah berlatih menjumlahkan vektor dengan metode jajar genjang dan poligon. Nah, untuk hari ini, untuk video ini, kita akan menjumlahkan vektor secara analisis. Nah, ini akan mempermudah kita ketika menjumlahkan lebih dari dua vektor. Kalau untuk jajar genjang, kita pakainya adalah pengerjaannya dua vektor. Kemudian untuk metode analisis, kita nanti bisa menjumlahkannya untuk lebih dari dua vektor. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya? Ini adalah langkah untuk penjumlahan vektor secara analisis. Ini adalah langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, kita nanti harus menguraikan. Jadi menguraikan semua vektor ke dalam komponen-komponennya. Jadi nanti diuraikan masing-masing di komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa memperoleh Fx, kemudian ada Fy untuk vektor 1, vektor 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yaitu jumlahkan semua komponen tadi berdasarkan sumbu. Jadi kita menjumlahkan semua komponen vektor ini berdasarkan sumbunya. Yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh sigma Fx dan sigma Fy. Nah, yang terakhir, yang ketiga, itu adalah menentukan resultannya. Nah, bagaimana menentukan resultannya? Untuk menentukan resultannya, itu adalah dengan cara R sama dengan akar dari sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Nah, jadi kemudian hasilnya di akar. Itu adalah langkah-langkahnya. Kemudian untuk menentukan arah vektor atau arah resultan, maka nanti kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Jadi menggunakan arah resultannya, kita menggunakan tangen theta atau sudut yang dibentuk antara resultan dengan sumbu X positif, itu nanti diperoleh dari sigma F Y per sigma F X. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan arah resultan vektor terhadap sumbu X positif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, ini ada contoh vektor, ada 3 buah vektor. Misalkan dalam contoh ini ada 3 buah vektor yang masing-masing ditunjukkan
pada gambar itu ya. Jadi ini misalkan adalah sumbu X, kemudian sini adalah sumbu Y. Nah, untuk yang ini misalkan ini adalah F1 20 Newton. Kemudian di sini ada F2, ini vektor F2 20 Newton. Kemudian di yang ketiga ini adalah F3. Nah, misalkan di sini adalah 24 Newton. Nah, kemudian sudut yang dibentuk antara sumbu Y dengan F2 ini adalah 30 derajat. Kemudian antara sumbu X negatif dengan F3 ini adalah 60 derajat. Nah, lalu bagaimana dengan proses penjumlahannya? Maka kita ikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Jadi yang pertama, kita harus menguraikan vektor-vektor ini dalam komponennya. Jadi untuk F1, maka komponennya itu adalah Fx. Fx-nya adalah 20 Newton. Dari mana ini bisa diperoleh? Jadi Fx itu adalah F1 dikalikan cos 0. Jadi F1-nya adalah 20, kemudian cos 0 adalah 1, sehingga ini adalah 20 Newton. Nah, jadi F1 ini hanya punya komponen pada sumbu X. Jadi inilah F1X. Kemudian untuk pada sumbu Y, maka F1Y itu adalah F1 sin 0. Jadi ini adalah 20, sin 0 itu adalah 0, sehingga ini adalah 0. F1Y-nya adalah 0. Kemudian untuk F2. Nah, F2 ini kalau ini diuraikan, berarti ini kita tarik pada sumbu X. Pada sumbu Y, dan ini pada sumbu X. Nah, di sini ini adalah F2Y, kemudian bagian ini itu adalah F2X. Jadi yang horizontal ini adalah F2X. Kemudian untuk yang F3, berarti ini kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Di sepanjang ini, nah ini adalah F3Y. Kemudian pada bagian ini, nah ini adalah F3X. Baik, kemudian kita akan menentukan bagaimana nilainya masing-masing. Untuk F2, maka F2X berarti adalah F2 kalikan cos. Nah, cosnya berapa? Nah, tapi kalau kita sudah di sini, maka kalau untuk pada sumbu X ini menggunakan sin. Kita menggunakan sin karena inilah sisi yang jauh dari sudut 30 derajat yang diketahui di soal itu. Jadi ini adalah sin 30. F2 nya adalah 20, sin 30 adalah setengah, maka di sini adalah 10 Newton. Nah, kemudian untuk F2Y berarti di situ ada F2 pakai cos karena sisi pada sumbu Y itu dekat dengan sudut 30 ini. Nah, berarti nanti F2 cos 30. Nah, F2-nya adalah 20, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti ini adalah 10 akar 3 Newton.
Kemudian yang terakhir adalah F3. Nah, untuk F3 berarti F3X ini adalah F3. Nah, pada sumbu X ini dekat dengan sudut 60 derajat. Nah, maka nanti menggunakan cos 60. Berarti nilainya adalah 24, cos 60 adalah setengah. Berarti ini adalah 12 Newton. Kemudian untuk F3Y berarti di situ ada F3 kalikan sin 60. Nah, ini ada 24 setengah akar 3. Sini adalah 12 akar 3 Newton. Nah, akan tetapi perlu diperhatikan tentang tanda. Sumbu X yang ke kanan itu adalah positif, sedangkan yang arah ke kiri ini adalah X negatif. Kemudian sumbu Y ke atas itu adalah positif, yang ke bawah ini adalah negatif. Nah, maka nanti untuk F1X karena ini ke kanan berarti positif. Kemudian F2X itu arahnya ke kiri, maka di sini diberi tanda negatif. Ini menandakan bahwa arahnya ke kiri, ya. Komponennya ini arahnya ke kiri. Kemudian F2Y-nya ke atas ini, sehingga ini adalah positif. Ini positif. Ini positif. Nah, tandanya positif. Kemudian F3X juga arahnya ke kiri. Komponen F3 pada sumbu arahnya ke kiri, berarti nanti adalah negatif. Nah, ini. Kemudian untuk F3Y arahnya ke bawah, komponen ini berarti di sini adalah negatif. Nah, hati-hati di situ. Jangan sampai lupa tanda positif negatifnya berdasarkan komponen itu pada arah sumbu X positif atau pada sumbu Y positif atau negatifnya. Nah, kemudian selanjutnya setelah diperoleh uraian itu, baru kita akan memperoleh atau mencari sigma Fx, berarti adalah F1X ditambah F2X ditambah F3X. Nah, untuk F1X tadi adalah 20, kemudian F2X min 10, kemudian F3X adalah min 12, sehingga di sini hasilnya adalah min 2 Newton. Kemudian untuk pada sumbu Y, F sigma Y berarti adalah F1Y plus F2Y plus F3Y sama dengan F1Y adalah 0, kemudian F2Y adalah plus 10 akar 3, kemudian F3Y-nya adalah min 12 akar 3, sehingga hasilnya di sini adalah min 2 akar 3 Newton. Nah, itu adalah total komponen pada masing-masing sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya kita akan mencari total atau mencari resultannya. Untuk resultannya berarti R itu adalah akar dari sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Nah, Fx-nya tadi adalah min 2 dikuadratkan, kemudian Fy-nya min 2 akar 3 dikuadratkan, sehingga di sini hasilnya adalah 4
plus 12, sehingga ini adalah akar dari 16 sama dengan 4 Newton. Nah, ini adalah resultannya. Kalau digambarkan, komponen terakhirnya atau komponen total akhirnya ini adalah min 2, ini sebagai sigma Fx, kemudian ini adalah min 2 akar 3, ini sebagai sigma Fy, sehingga resultannya 4 Newton itu adalah di sini, berada di kuadran 3. Nah, lalu bagaimana dengan arahnya? Berarti nanti kita akan mencari berapakah sudutnya dari sini. Nah, berarti kita bisa mencari dulu sudutnya di sini. Ini ada tangan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Berarti ini adalah min 2 akar 3 per min 2, ini sama dengan akar 3. Nah, jadi tangen theta sama dengan akar 3. Nah, sudut yang tangannya akar 3 itu adalah 60 derajat atau 240 derajat. Nah, maka dari kondisi ini yang cocok adalah 240 derajat dari sumbu X positif. Jadi arah R adalah 240 derajat dari sumbu X positif. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.